Shalom, selamat Shalom, pagi. haleluya, puji Mari Tuhan. kita memuji Tuhan di pagi hari. Hatiku tenang berada dekatmu, Maulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur hanya bagimu, Yesus. Kau selalu menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang indah. Kau sanggup menolong. Haleluya. Ya Aba ya Bapa, terima kasih, puja syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Kau berikan satu hari lagi indah ini bagi kami. Bersyukur, terima kasih, dan Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan.
Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, Bu Rima, Pak Anton, Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Bu Lili Lestari. Selamat pagi Bu Foni, Esther Sepsi Pak Anton, Bu Lasma, good morning. Bu Ami, good morning semuanya. Kita sampai pada pelajaran yang kelima ya, dari serial Gospel of Blessing ya. CCMI, selamat pagi. Ini kok jadinya warnanya separuh, di Instagram kok separuhan warnanya. Gak tahu nih kenapa ini. Sebentar ya. Nah, sudah beres. Jadi kunci yang ke-5. Ada 10 kunci, kita sampai pada kunci yang ke-5. Yaitu berani memulai usaha baru dan memanfaatkan peluang. Usaha baru tentu banyak tenaga, tantangan ya. Dan apakah ada peluang, itu masalahnya. Selamat pagi Pak Martin, Bu Martin. Banyak orang diberkati karena berani memanfaatkan kesempatan yang datang kepada mereka. Kalau dulu pimpinan saya berkata ada angin, buka layar ya, supaya perahunya melaju. Jangan takut kalau kalian, saudara dan saya telah berdoa, Allah pasti akan membuka banyak pintu kesempatan. Maka punyailah kepercayaan yang kuat akan Allah, dan Ia akan membimbing Anda, dan Anda tidak akan gagal. Amen. Kita baca Mazmur 1 ya, ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Inilah yang menjadi ayat pegangan saya ketika saya mau memulai sesuatu usaha baru atau di luar bidang saya ya. Bidang saya kan di bidang arsitektur, tapi ini di luar bidang arsitektur, jadi saya merintis usaha baru gitu ya. Kita baca Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Amen. ini kita kalau mau memulai usaha baru kan pertanyaannya nanti berhasil apa enggak ya, ini dicoba. Dicoba, tapi hidup kita kan bukan coba-coba ya. Dicoba itu kan banyak modal yang harus keluar, tenaga, pikiran, semuanya ya. Berkorban artinya kan seperti itu. Nah, kalau kita enggak punya ayat pegangan, kalau kita enggak punya janji Tuhan, rasanya berat ya. Rasanya berat, pertanyaan-pertanyaan ini banyak mengalir di pikiran kita ya. Laku enggak, bisa berhasil enggak, uangnya dari mana, modalnya dari mana, dan sebagainya. Dalam memulai usaha baru haruslah kita mengikuti bimbingan Allah sejauh mana
kita terlibat dan berapa banyak yang kita investasikan ya. Investasinya berapa? Kita harus hitung ya. Punya modal berapa? Seandainya kata rugi, masih ada lagi ndak cadangan modalnya. Nah, kadang-kadang orang ngomong aku ndak punya apa-apa. Mustahil lah kalau kita nggak punya apa-apa. Kita masih punya kedua tangan kita, amin. Kita masih punya kaki, kita masih punya pikiran, kita masih punya keringat untuk dikeluarkan. Kalau kita ndak punya modal apa-apa, kita bisa ikut orang dulu ya, mempelajari dulu, belajar dulu, kemudian mempraktekkan. Otomatis kalau kita bekerja ikut orang dulu kan punya celengan ya, punya tabungan ya, kecuali dihabiskan semua gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu berapa banyak yang kita investasikan. Oh, kita ini investasi doa. Kalau kita investasi doa, hasilnya kita ya dapat doa gitu. Kalau kita investasikan uang, ya kita akhirnya dapat uang gitu. Maksudnya seperti itu ya secara harafiah. Tetapi kan kita sudah berdoa, kita sudah minta sama Tuhan. Tuhan buka jalan, apa yang aku mau kerjakan, apa yang aku harus usahakan. Nah, Tuhan akan memberi kita penglihatan dalam artian, oh ini lagi musim makanan ini, oh ini lagi musim alat-alat seperti ini, oh ini geraknya mau kemana, oh ini musimnya multimedia, oh ini musimnya begini dan begitu. Pasti Tuhan kasih lah di dalam hidup kita ya. Oh kota ini nggak ada orang yang melakukan pekerjaan ini ya. Oh kota ini penghasilannya dari misalnya ya tumbuh-tumbuhan eceng gondok. Nah ini beberapa orang membuat hasil karya dari tanaman eceng gondok ya. Jadi eceng gondok itu dikeringkan, batang-batangnya dikeringkan dan dijalin menjadi tas, menjadi topi, menjadi ya alat-alat rumah tangga, dekorasi dan sebagainya. Itu namanya peluang ya. Itu ada peluang. Bahkan ada peluang untuk diekspor ya, untuk ditampilkan di dunia internasional. Itulah peluang-peluang yang saya katakan tadi. Banyak orang yang belum mengerjakan, nah itu peluang ya. Banyak orang yang masih mikir tapi saudara sudah jalan gitu ya. Jadi itulah yang namanya memanfaatkan kesempatan yang datang ya. Kadang-kadang ditawari kan kesempatan, mau nggak ini buka usaha seperti ini. Oh ya itu belum ada orang yang bikin. Oh itu masih langka. Oh saya coba dan akhirnya kalau ditekuni bisa berhasil. Nah itu namanya memanfaatkan peluang. Dan janganlah ingin cepat menjadi kaya ya. Saya ini bingung. Banyak orang datang ya ke gereja mengeluh jadi miskin. Kenapa kok bisa jadi miskin ya? Karena ditipu orang, uangnya ratusan juta bahkan miliaran. Loh kok bisa? Karena investasi ya ini. Saya pikir-pikir kalau kita ini kerjaannya investasi berarti kan enggak kerja ya Pak ya. Enggak keluar keringat. Kalau enggak keluar keringat itu bukan namanya kerja. Nah ini Pak Gem kasih tahu, kalau enggak keringetan itu namanya enggak kerja. Bener nggak? Ya enggak kerja, mantengin TV, mantengin HP, naik apa turun, modalnya naik atau turun, sekali tempo modalnya habis. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu jelek, tetapi apakah itu saudara ditempatkan di situ sehingga saudara mahir di situ? Nah, itu kan harus dipelajari dulu gitu ya. Dan sejauh mana Anda investasikan modal saudara ya? Apakah seluruh tabungan, seluruh kekayaan? Ya nanti kalau sudah habis tidak bisa makan, akhirnya mereka ngekos saudara-saudara. Ngekos akhirnya tidak bisa bayar uang sekolah, akhirnya tidak bisa bayar uang kuliah saudara-saudara. Loh ini kan fatal ya toh, fatal ini. Karena ingin cepat menjadi kaya. Jangan sekali-kali ingin cepat menjadi kaya. Karena firman berkata, kalau kamu nanti ingin cepat jadi kaya, maka ia akan terbang seperti burung. Ya, kekayaanmu itu akan
terbang seperti burung terbang. Ada itu kalau enggak di Amsal ya, di sekitar situ ya. Jadi tadi ayatnya yang setia pada pekerjaan kecil, pasti nanti Tuhan genapi dengan pekerjaan yang lebih besar. Pakai ayat itu ya. Jangan pakai ayat yang ingin cepat menjadi kaya, akhirnya kalau kamu melihat itu bondone terbang. Modalnya terbang, saudara-saudara. Nah, itulah makanya kita harus memulai usaha baru dan memanfaatkan peluang, tapi tidak sembrono ya. Waspada. Bertindaklah sensitif dan bijaksana, maka engkau akan berhasil. Engkau harus sensitif. Sensitif terhadap apa? Terhadap perkataan Tuhan. Jangan sensitif terhadap perkataan sebelahmu. Tidak perlu disensi nih. Itu sudah wajar biasa ya. Tapi kalau kita ini sensi sama suaranya Tuhan, Tuhan ngomong jangan. Tapi saudara ngeyel ya. Nah, akan celaka ya. Masalah seperti sensi ini masalah seperti apa? Sensi kalau ditanya, saudara sudah berdoa apa enggak? Enggak. Saudara punya jam doa enggak? Enggak. Lah, mulailah dengan jam doa saudara dulu ya. Sebelum memulai pekerjaan saudara ya. Itu kan pekerjaan harus rutin dikerjakan ya. Buka toko, buka jam berapa Pak Gem? Jam 9 sampai jam 1, nanti tutup, buka lagi jam 5 sampai jam 9. Nah, misalnya contoh itu. Di mall jam 10 sampai jam 10 malam. Itu kan dipotong kalau terlambat ya, 500.000. Kalau telat ya. Jadi di kita ini di absen sama security, hebat banget tak pikir. Security ya, saya mau buka di mall terus tahu di absen sama security, saya bilang loh iki kok aku kualik. Aku yang di absen. Wah ndak wis. Ya kalau orang lain ya monggo silakan, mau di absen sama security ya wis monggo ya. Tapi saya nggak mau gitu ya, saya lebih baik hidup bebas karena wis lansia kok mau di apa? Diatur-atur orang, saya yang harus yang ngatur gitu ya. Oh ya nak mau diatur aku. Ini saya ya, jangan niru, saya niru sama Bu Evi Lonteni umur 70 dhisik. Jadi sekali lagi banyak orang diberkati itu karena memanfaatkan kesempatan yang datang kepada mereka ya. Saat ini apa ya? Kesempatan apa yang kira-kira bisa mendatangi kita ya? Apa Pak Gem yang di bidang usaha ini ya? Punya ide enggak untuk melakukan hal-hal apa? Kesempatan-kesempatan masih mikir Pak Gem, masih layap-layap, bangun Ya, tidur layap-layap. Banyak kesempatan itu, tapi sesuai enggak dengan talenta kita, kemampuan kita, ya tuh, dan semua itu ya kalau ada tawaran ya dicoba dulu lah, bisa apa enggak gitu. Jangan terus kita menolaknya mentah-mentah. Oh ya, saya pikirkan dulu, saya doakan dulu, dan kita mau melakukannya ya, coba nggak apa-apa ya. Jadi sebetulnya itu begini ya, kita harus mengetahui kita sendiri gini loh, modelnya kita itu kayak apa gitu ya. Kalau kita nggak kreatif, kita orangnya itu tunggu ditutuk, tahu ditutuk baru bunyi. Seperti gong itu, kalau ditutuk baru bunyi. Kita modelnya orang pasif ya, orang introvert. Mungkin nggak cocok kalau disuruh nyeles ya. Disuruh nyeles nggak bisa ngomong sebabnya ya. Apa yang mau diomongkan nggak tahu, berhadapan dengan orang nggak bisa ngonseling ya, karena introvert, karena dia lebih seneng diem gitu ya. Jadi apa ya, kosakatanya, perbendaharaan pengetahuannya itu sebetulnya banyak tapi nggak bisa dikeluarkan gitu ya. Nah, orang-orang model yang seperti ini mungkin sulit kalau dia harus menjadi bagian daripada sales atau marketing. Dia mungkin harus diproduksi atau mengajar ya. Ada loh orang yang pekerjaannya itu hanya mengajar, seminar-seminar, menjelaskan gitu ya.
Nah, saudaranya Pak Gem itu kan seperti itu ya. Tapi dia menguasai Asia Pasifik, pasar Asia Pasifik. Karena apa? Dia piawai dalam menjelaskan sesuatu produk. Loh, itu suatu kesempatan ya yang diberi Tuhan, akhirnya dia dipindahkan ke negara-negara lain untuk apa? Untuk ngomong, saudara-saudara ya. Dia tidak pernah membikin. Artinya misalnya jualan laptop gitu. Dia bukan jual laptopnya gitu, tapi jantungnya gitu ya, apa namanya itu, fungsi-fungsi fungsi daripada di dalamnya ya, laptop. alat di dalamnya yang mini kecil itu dia prosesornya misalnya seperti itu, sistemnya dia melakukan itu apa namanya, ngomong ya, seminar Ya, karena kita karena bisa dia ngomong memang bisa kalau kita ngomong mengerti. Kalau kita nggak mengerti seluk-beluk daripada barang itu. alat-alat itu, barang-barang itu, ya kita mana bisa ngomong. Nah itu kita harus belajar dulu kan, apa fungsi-fungsi daripada alat-alat ini, sehingga kita bisa menjelaskan kepada konsumen yang akan membeli alat-alat itu. Jadi itu kita harus ngerti dulu ya, apa sih keistimewaannya kita ini. Kita ini di rel apa gitu ya. Jadi jangan salah nanti gini ya. Ada orang yang memang bisa jadi gembala, tapi ada orang yang hanya jadi domba. Artinya apa? Mesti kudu dikongkon ya. Tidak punya inisiatif, diem, tidak kreatif gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang penuh kreasi ya, berkreasi, penuh talenta. Nah ini orang yang bisa mempengaruhi orang ya, memimpin itu kan bisa mempengaruhi orang. Orang kalau dipimpin seseorang kan dipengaruhi oleh pikirannya, dipengaruhi oleh falsafah hidupnya, akhirnya dia ngikut gitu. Nah tidak semua orang kan jadi gembala ya, tidak semua orang juga kalau jadi domba sih gampang ya. Tapi untuk jadi gembala kan tidak gampang gitu. Gembala dalam arti ini ya pemimpin kelompok, pemimpin apa pelayanan, pemimpin perusahaan, tidak semuanya. Tetapi ada yang menjadi domba, yaitu yang menjadi karyawan, pengintil, pengikut. Yang ngikut aja wis gak mikir gitu loh. Pusing aku gak mikir wis. Nah, jadi kita harus tahu dulu aku ini apa gitu ya. Seorang evangelis, pengkhotbah juga belum mesti bisa jadi gembala gitu. Dan itu semua juga panggilan ya. Tapi ya gembala itu ya harus ekstra sabar, ekstra rendah hati ya. Jadi itu menghadapi domba-domba yang beraneka ragam sifat karakternya. Jadi ya harus bisa. Jadi ya seorang gembala juga belum mesti bisa menjadi pengkhotbah yang keliling-keliling terus memberitakan firman Tuhan, memenangkan jiwa ya. Belum mesti bisa juga ya. Semua itu ada garisnya ya, ada panggilan daripada Tuhan itu ya. Ya, makanya itu kalau kita ini sudah berdoa ya, minta tuntunan Tuhan untuk membuka pintu-pintu, baik itu kesempatan melayani Tuhan, kemudian kesempatan berbisnis, kemudian kesempatan untuk apa? Berbuat sesuatu hal yang untuk usaha ya, pekerjaan kita sudah berdoa. Nah, kita harus berani melangkah gitu. Apakah tidak ada kemungkinan untuk rugi? Ya pasti ada lah. Seperti yang saya lakukan ya, lah saya ini kan backgroundnya arsitek ya, tetapi menerima pesanan kue. Lah ini suatu hal yang bumi sama langit ya. Tetapi ketika saya memulai usaha itu, saya membuat kue tar ya, saya hias. 1 tahun cuma 1 orang yang pesan pada ulang tahunnya. Ya saya layani ya sebagai pemula. Tahun depan dia pesan lagi, berarti berhasil ya. Berhasil, tapi nggak ada orang pesan lagi. Cuma 1 saja. Tapi saya layani, saya punya alat-alat, saya mantengin caranya bikin. Kreasi saya keluar karena saya seorang latar belakangnya arsitek kan, seni ya. Ya bisa-bisa aja dia minta karakter ini, karakter itu, aku turuti gitu ya. Sampai suatu hal
Tuhan kasih tahu di sebelahmu kan ada sekolah. Nah, ini kesempatan kan. Kamu kan bisa buat kue-kue untuk anak-anak ulang tahun, untuk mama-mama dan sebagainya. Nah, disitulah saya mulai membuat yang lain selain kue tar itu. Nah, dan saya tawarkan dikasih ecep saudara. Nah, itu kan modal keluar ya. Dikasih ecep dan ternyata gratis. Mereka datang gratis. Mereka datang menyerbu dan pesan. Nah, itu mulai Tuhan membuka jalan. Dari kesetiaan tadi 1 tahun cuma 1 kue, 2 tahun 2 kue. Akhirnya Tuhan memberi sampai 1000 kotak saudara pesanan aneka kue ya. Ada seorang rekan yang memulai karirnya dengan menjadi driver Gojek. Ditanya kemarin berapa hasil pertamanya, 19.000. Bukan 190.000, 19.000, tapi dia tetap menekuninya, gitu. Ya. Itu suatu permulaan yang baik. 19.000. Belum kalau kau ditolak sama orang, sudah pesen terus datang mobilnya ditolak, enggak jadi, mobilnya jelek ini, waduh. Nah, sekarang mobil-mobil baru kan Gokar gitu ya. Jadi pengalaman setiap perkara kecil ini menumbuhkan iman kita ya. Itu mengetes iman kita. Kita taat enggak, kita sanggup enggak gitu. Seperti ini, sanggup enggak gitu ya. Jadi itulah dari setiap perkara kecil menuju perkara-perkara yang besar. Amen. Dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu perlu supaya ide atau kreativitas itu datang dari firman, itu datang ya. Jadi firman ini sesuatu yang punya karya mencipta. Karena firman itu Allah sendiri. Dan pada mulanya adalah firman. Itu saya terapkan di hati dan pikiran saya. Sehingga ketika saya mulai usaha baru, yaitu usaha lainnya dari kue itu jahit ya. Saya mempekerjakan beberapa orang. Saya ada di toko kain, itu ditanyai orang, "Ibu terima jahitan?" Saya ngomong nekat itu, terus terang nekat. "Terima," aku bilang gitu. Dan akhirnya dia kasih saya pesanan baju pesta, walaupun saya tidak bisa menyelesaikan dengan baik ya. Dan karena memang memulai usaha ya, baru mulai ya. Tapi jelek-jelek gitu dipakai loh pada waktu pesta itu ya. Saya diundang, saya lihat juga, waduh, padahal kalau dalamnya dilihat itu mengerikan ya. Tetapi itulah kesempatan itu Tuhan buka ya. Ketika kita belajar menjahit, terus mulai menjahitkan baju-baju yang mulai batik-batik gampang, akhirnya dikasih yang tile yang licin itu saudara. Ya kita harus bisa dan mampu kan. Nah, Tuhan yang memberi langganan, Tuhan yang memberi pembeli, Tuhan yang memberi pelayanan, Tuhan yang mengirim jiwa-jiwa. Kemarin saya rodok mengeluh, ini jiwa-jiwa kok soro kabeh ya, dikirim ke gereja kok yang soro-soro itu apa Pak? Orang-orang yang menderita semua kok dikirim ke gereja. Saya ketawa terbahak-bahak. Kita dikasih domba-domba yang gemuk-gemuk tapi ya dombanya gemuk secara badan gitu, tetapi masalahnya juga gemuk gitu ya. Ditipu orang, nggak bisa nyekolahin anak, terus sekolah juga nggak mau tahu. Akhirnya kami memberi ini sama Bu Sepsi ya, memberi arahan gitu ya. Dicoba dinego lagi. Saya sudah setiap saat menego ya, dinego lagi ya, dan didoakan supaya hati guru-guru ini, pengurus yayasan ini tergerak gitu, supaya ngelihat fakta ya. Nggak bisa bayar itu ya merendahlah. Harus punya rendah hati, jangan penampilan ya keren tapi nggak bisa bayar, itu kan pertanyaan ya. Bagi sekolahan ini kan pertanyaan. Maka dari itu hari ini Tuhan sanggup ya, jangan berkecil hati. Saya percaya mereka yang sudah datang ke gereja setiap beribadah pasti ditolong Tuhan ya. Daripada ngunci diri di rumah nggak ada pertolongan. Tetapi ketika kita ketemu sama Tuhan, sumber pertolongan kita. Makanya kita tadi nyanyi
pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Nah, kalau kita sudah tidak sanggup, tangan kita sudah tidak sanggup, Tuhan yang bekerja untuk kita. Amin. Tapi kalau kita belum isik sanggup ya, isik punya air mata yang dikeluarin ya jalan tetap ya, isik punya keringat untuk bekerja ya jalan. Kebodohan kita wis ojo diinget-inget lagi ya. Ditipu-tipu orang sudah tidak mungkin dia bayar kembali, sudah tidak usah direnungkan itu. Tapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Nanti kamu akan ketemu satu ayat untuk kamu. Tuhan akan ngomong sama kamu dalam ayat itu ya. Mungkin bangkitlah dan jadilah terang. Nah, bangkit ya. Jangan kita terpuruk seumur hidup ya. Tidak ada miskin absolut. Tuhan mau kita semua berkelimpahan. Ini kunci yang kelima ya. Jadi berani memulai usaha baru. Di sini ada Pak Yusak. Tiba-tiba dia mau bikin pabrik es ya. Usaha baru kan? Ya enggak apa-apa, tapi belajar bikin es itu ya apa? Kalau es campur gimana? Es pasrah gimana kan gitu. Nah, ini es balok ya untuk ikan. Nah, itu kan harus belajar ya. Tapi dia berani ya. Dia berani walaupun mungkin modal enggak ada ya. Tetapi saya percaya kalau itu memang rencana dari Tuhan, Tuhan pasti cover semuanya. Amin. Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan ya. Iya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nyanyi itu terus saya tiap hari ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Firman-Mu sungguh menguatkan kami, sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam untuk kami bisa berhasil dalam segala sesuatu hal. Terutama di dalam pekerjaan kami pasti berhasil karena ada Engkau yang memimpin, membimbing, mengarahkan, membuka jalan bagi setiap usaha-usaha baru yang kami akan lakukan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau singkirkan semua orang-orang yang menghalangi kami atau justru menjuruskan kami di dalam suatu hal yang jahat. Engkau tetap melindungi, tetap menggandeng tangan kami di jalur-Mu sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan semua aturan-aturan-Mu, sesuai dengan semua firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berhasil dan beruntung di dalam setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Terutama untuk usaha-usaha baru, kami mau berani Tuhan mencoba karena ada Engkau yang mendampingi kami. Kami tidak akan rugi, kami pasti akan beruntung dan berhasil bersama Engkau Yesus. Semua hikmat akan Kau berikan pada kami untuk kami juga bisa mempunyai panjang sabar, punya kerendahan hati untuk kami dapat melakukan semua hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Untuk rekan-rekan kami yang mau memulai usaha baru atau saat ini mencari peluang usaha-usaha yang bisa mereka lakukan, Tuhan, ajar mereka melihat apa yang ada dalam diri mereka dan pimpin mereka sehingga mereka punya kreasi, punya ide yang mereka sanggup jalankan. Adapun mereka yang tertipu, yang masih merenung-renungkan nasib mereka, Tuhan tolong supaya mereka diubah dari merenungkan nasib, merenungkan firman Tuhan. Dan supaya firman Tuhan itu bekerja, berkarya dalam diri mereka, mereka menjadi hidup, bangkit, dan berani memulai usaha-usaha baru, memulai pekerjaan yang baru, yang lama ditinggalkan dan yang baru sudah datang. Terlebih mereka berpikir seperti pikiran-pikiran Kristus. Mereka tidak miskin absolut,
tetapi mereka diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you all. See you tomorrow guys. Terima kasih Bu Lastri, Bu Esterlin, Pak Yusak, Bunli, Foni, semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. God bless you. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Haleluya.